Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nurlaila Turzana, NIM T 2019-4133. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Secara harfiah, pengertian globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi terjadi karena banyak faktor. Bisa terjadi karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Faktor penyebab globalisasi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan karena dorongan dari dalam negara sendiri, sedangkan faktor eksternal terjadi karena pengaruh dari negara lain atau perkembangan dunia luar. Ciri-ciri globalisasi yang pertama, perubahan kemajuan dan perkembangan teknologi di segala aspek. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Yang ketiga, meningkatnya masalah bersama. Yang keempat, adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Dampak dari globalisasi yang pertama, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan kehidupan. Yang kedua, kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Dampak negatif globalisasi yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, mudahnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Dan yang ketiga, rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Dan yang keempat, maraknya penyelundupan barang-barang ilegal. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kerjasama bilateral adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilateral berarti dari dua belah pihak atau antara dua pihak. Menurut Cambridge English Dictionary, bilateral adalah situasi di mana dua negara atau organisasi memiliki perjanjian perdagangan atau bekerja bersama untuk mencapai sesuatu. Dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, karya Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Muhammad Yani, hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat dan aktor utama dalam melaksanakan hubungan bilateral itu adalah negara. Dengan demikian, hubungan bilateral mengacu pada hubungan apapun antara dua pihak. Dan B, kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang beranggotakan lebih dari dua negara. Istilah multilateral dalam jalinan internasional bisa didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Anggota yang paling utama untuk kerjasama multilateral ialah negara-negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada. Contoh dari organisasi dunia yang termasuk dalam kerjasama multilateral ialah WTO dan PBB. Negara-negara kecil sejatinya memiliki peranan yang juga terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Namun negara tersebut bisa berpartisipasi aktif di PBB seperti memberikan hak suara dan mengonsolidasikan dengan negara lainnya pada jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB. Contoh kerjasama multilateral. Yang pertama, Bank Dunia, IFC,
IBRD, ICSID, IDA, MIGA, IMF, ECOSOC, ILO, FAO, WHO. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.